Apa perbedaan bid'ah dan ijtihad? Berikut ini termasuk bid'ah atau ijtihad. Yang pertama, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, penulisannya serta pengumpulannya sebagai mushaf atau kitab yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Yang kedua, perbuatan Khalifah Umar bin Khattab yang mengumpulkan kaum muslimin dalam sholat tarawih bermakmum pada seorang imam. Yang ketiga, mengumandangkan azan dengan pengeras suara, membangun rumah sakit, panti asuhan atau anak yatim piatu, membangun penjara untuk mengurung orang-orang yang bersalah. Yang keempat, tambahan azan sebelum khutbah Jumat yang dilaksanakan pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Yang kelima, menata ayat-ayat Al-Quran dan memberi titik pada huruf-hurufnya, memberi nomor pada ayat-ayatnya, mengatur juz dan rubuknya atau bagian-bagiannya, dan tempat-tempat di mana dilakukan sujud tilawah, menjelaskan ayat Makkiyah dan Madaniyah pada qaf setiap surah dan sebagainya. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Jadi begini, ijtihad itu adalah sebuah upaya dari kalangan ulama. Pahami ini ya, ijtihad itu hanya boleh di kalangan ulama. Sebuah upaya dari seorang sosok alim dalam mengambil sebuah keputusan karena adanya beberapa dalil ya, yang masih perlu ijtihad memang. Dia tidak tahu yang mana dia harus pilih, dalil yang A atau dalil yang B, lalu dia berijtihad, kan gitu. Selama dia alim dibolehkan berijtihad, dan itu juga berlandaskan dengan dalil, jadi bukan ijtihad semaunya, enggak, karena memang ada dalil di situ. Kalau masalah bid'ah berbeda, bid'ah itu sesuatu yang baru, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin. Yang anda sebutkan di sini pengumpulan ayat-ayat Al-Quran itu perilakunya Abu Bakar, Umar. Siapa itu Abu Bakar dan Umar? Khulafaur Rasyidin. Masuk dalam hadis Irbat, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi perilaku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dianggap adalah perilaku bagian sunnah Nabi SAW, karena Nabi sendiri yang suruh itu, kan gitu. Kemudian sama juga dengan perbuatan Umar bin Khattab dalam menyatukan orang sholat tarawih. Umar bin Khattab bukan melakukan itu semaunya sendiri. Ulama sudah sepakat, dan pada saat tabligh akbar kemarin masalah Umar saya sudah jelaskan masalah ini ya, bahwasanya Umar bin Khattab, kata para ulama, menyatukan orang untuk sholat berjamaah tarawih karena beliau pernah menemukan di zaman Nabi SAW di hari pertama Ramadan, waktu beliau sholat diikuti dengan beberapa sahabat, itu kemudian Nabi SAW biarkan, nggak dikatakan itu dilarang. Cuma hari kedua Nabi nggak keluar lagi. Waktu ditanya, hari kedua tuh orang pada ngumpul semua ingin ikut berjamaah sama Nabi SAW. Nabi nggak keluar sampai menjelang azan subuh. Sudah subuh, Nabi SAW sholat subuh berjamaah, lalu kemudian beliau mengatakan, sungguh saya tahu tadi malam kalian menunggu saya dan saya sengaja tidak keluar karena saya khawatir kalau saya keluar mengimami kalian maka jadi wajib tarawih itu. Maksudnya apa? Boleh kalian berjamaah. Umar tinggal kembali ke situ, bukan perbuatan yang baru, kan gitu. Kan gitu. Ini pemasuk masalah mushaf dikumpulkan, memang di zaman SAW masih berserakan, maka Abu Bakar kumpulin, gitu kan? Dikumpulin bukan satu hal yang ditambah, mengumpulkan. Kemudian juga mengumandangkan azan, ya pada saat di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Jadi azan ini di zaman Nabi SAW, gitu kan? Sering kali digunakan untuk ibadah yang sudah ditentukan seperti sholat misalnya. Dan juga digunakan ya untuk memberikan gambaran kepada orang lain, isyarat. Seperti misalnya azan yang diterapkan oleh Nabi SAW di subuh, ada dua azan. Beliau mengatakan kalau kalian dengarkan azannya Bilal maka tetaplah makan. Kalau kalian dengar azannya Ibnu Ummul Maktum, muadzin kedua, maka berhentilah makan. Kata ulama, azan pertama ini tidak ada hubungannya dengan subuh. Tapi Nabi SAW suruh kumandankan agar orang-orang yang sudah terlanjur sholat dari semalam suntuk istirahat sejenak. Karena itu ukurannya 50 ayat antara azan pertama sama azan kedua. Kemudian orang yang belum bangun malam, mereka supaya bangun sholat, gitu kan. Ulama mengatakan azan pertama gak ada hubungannya dengan subuh. Tapi Nabi SAW menjadikan sebagai simbol pemberi peringat bahwasanya sudah dekat waktu subuh, gitu kan.
Utsman bin Affan waktu menyuruh azan Jumat 2 kali di zaman beliau radhiyallahu anhu, pada saat itu Islam itu penduduk Madinah sudah makin banyak orang hijrah ke Madinah sampai mereka memenuhi Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ini 7 kilometer dari Madinah, dari Masjid Nabawi. Jadi kurang lebih 2 kilometer dari Masjid Kiblatain sekarang. Tepatnya di depan kampus kami. Kalau di Madinah itu kalau teman-teman lagi umrah, datangi Islamic University, nanti akan lihat di depannya ada Wadi Aqiq, ada sebuah lembah. Sampai di situ orang tinggal. Dan itu 7 kilometer. Zaman dulu, ya, kalau orang azan di Masjid Nabawi di zaman khilafahnya Utsman radhiyallahu anhu pun itu tidak terdengar di Wadi Aqiq. Orang tidak tahu Jumat sudah masuk belum. Maka Utsman bin Affan mengambil patokan hadis tentang bolehnya azan untuk mengingatkan orang di subuh, ditarik oleh Utsman bin Affan, sama ukurannya 50 ayat di Jumat, gitu kan? Di Jumat, maka beliau meletakkan di setiap pinggiran jalan yang kira-kira suara sudah tidak terjangkau muadzin, 50 ayat sebelum azan Jumat, gitu kan? Itu beliau lakukan karena sudah terlalu banyak penghuni Madinah, gitu kan? Untuk memperingatkan. Makanya di zaman Ali radhiyallahu anhu, waktu masjid sudah mulai banyak di Madinah, gitu kan? Dan orang-orang sudah mendengarkan azan, sama Ali dihilangkan itu, nggak ada lagi. Tapi sekali lagi Utsman bin Affan bukan membuat yang baru. Beliau punya rujukan wahyu, ada dalil yang dijadikan patokan, dan beliau khulafaur rasyidin, gitu kan? Khulafaur rasyidin. Masalah kasus pengeras suara, membangun rumah sakit, pantai asuhan, yatim piatu, Nabi SAW taruh di belakang rumah beliau, kalau anda pernah dengar namanya suffah, ashabus suffah. Suffah itu satu lokasi kurang lebih luasnya 7 kali 7 meter atau 5 kali 5 meter, saya tidak tahu pasnya. Tapi itu dulu ada tempat di belakang rumah Nabi SAW yang beliau bangun sebagai bangunan rumah, dan beliau menampung para penuntut ilmu dan orang-orang susah di situ. Orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang yang menuntut ilmu ditampung oleh Nabi SAW. Lalu kenapa kalau kita buat seperti itu? Nabi SAW pernah contohkan, gitu kan? Menampung itu. Bahkan Nabi SAW memotivasi siapa yang saya dan sponsor anak yatim yang menyiapkan fasilitas mereka, rumah mereka, gitu kan? Maka seperti sama saya seperti ini di surga. Ya, seperti ini, dekat sekali, seperti jari telunjuk sama jari tengah. Jadi sangat dekat, gitu kan? Jadi itu memang perintah ada. Membangun rumah sakit di zaman Nabi SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Nabi SAW memang masih tabib, ya, ada disilakan dengan tabib, ya, mereka memang menyatukan hadis-hadis Nabi SAW, lalu mereka mengobati sahabat-sahabat yang luka, dan mereka menukil satu sama lain cara mengobati, seperti waktu terjadi perang Badar, perang Uhud, beberapa sahabat yang luka diobati oleh sahabiat yang memang faham tentang, ya, memberhentikan obat, ada campuran-campuran tertentu yang mereka letakkan, itu semua dilakukan. Jadi di zaman Nabi SAW memang masih belum ada rumah sakit secara khusus, gitu kan. Tapi di zaman Khulafaur Rasyidin sudah ada tempat-tempat yang khusus memang untuk mengobati orang-orang yang sakit, gitu kan. Walaupun itu biasanya masih menggunakan pelataran masjid, tapi itu ada. Jadi tidak ada yang baru di sini. Kemudian masalah membangun penjara untuk orang yang, ya, melakukan kesalahan, ini juga sama, dikatakan oleh para ulama tidak masuk dalam bid'ah karena bukan bangunan. Bid'ah itu ibadah. Ini bangunan, tidak ada masalah. Apakah kita harus sama masjid kita dengan masjidnya Nabi? Zaman Nabi itu pakai batang kurma loh, ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin. Apakah kita juga harus cari sekarang batang kurma, tidak usah pakai semen dan batu bata? Tidak, karena itu fasilitasnya, bukan perilaku ibadahnya. Beda fasilitasnya. Zaman Nabi SAW pakai unta, kita juga pakai unta, nggak usah pakai mobil? Enggak, fasilitas itu. Bukan perilaku ibadahnya sendiri, gitu kan. Kecuali kalau sholat asar 4 kita jadikan 5, kita kurangin 3, perilaku ibadahnya, gitu kan. Itu yang lain, itu yang tidak boleh. Jadi seperti itulah. Sama dengan menata ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi di zaman Nabi SAW, bacaan mereka sudah ada itu, ada wakafnya, kan gitu. Ada hukum-hukum tajwid yang mereka sudah lantunkan dengan lisan mereka, mereka saling menukul itu. Kenapa sekarang ada penulisan dengan haraka, terutama di Mushaf Utsmani di zaman Utsman radhiyallahu anhu? Kenapa? Karena terlalu banyak orang-orang yang baru masuk Islam dari negeri Persia, dari orang-orang yang ajam, bukan orang turunan Arab, tidak mengerti tulisan Arab. Mereka kalau disuruh baca yang gundul tidak paham. Orang-orang Arab paham, tapi orang lain tidak paham. Maka Utsman bin Affan berijtihad untuk memberikan baris, bukan tambahan dari beliau. Emang dasarnya bacaannya begitu, bukan baru itu. Memang bacaannya begitu, alif lam mim dibaca ya begitu, gitu kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi, memang sudah begitu bacanya, tinggal dikasih baris supaya memudahkan orang ajam untuk
membacanya. Contoh kecil kita di Indonesia kalau tidak pernah belajar bahasa Arab, gitu kan, kemudian dikasih kitab gundul bisa baca nggak? Gitu kan. Kalau kita belajar dari Iqra misalnya, kemudian memang dia menggunakan baris, lalu kemudian Al-Quran juga kita kembali, kita jadi mudah membacanya. Itu hanya untuk mempermudah saja, tidak ada hubungannya dengan menambah atau membuat-buat ibadah baru.